Hantu. Dulu. Oh, aku pernah lihat pas di Zawin ya. Iya betul. Saya takut pocong. Saya takut hantu. Padahal kan pocong kan nggak bisa lari cepat, Mas. Saya juga bingung kenapa saya takut. Tapi ini lebih kepada hal-hal waktu kecil terpatri banget, nempel ketika dewasa, bertambah dengan imajinasi, jadi ngaco. Core memory lah ya. Iya. Nah, sebenarnya sejak sekolah sih, saya tahu bahwa di Islam itu tidak mengenal hantu. Iya, betul. Iya, di Islam tuh taunya ketika dia meninggal, selesai. Di dalam di situ, ketika dipanggil naik semuanya baru di akhir gitu nanti kan. Ini aja terlalu itu oversimplifikasi ya. Iya. Tapi ketakutan saya terhadap hantu itu sudah diselesaikan oleh Zawin. Terima kasih Zawin walaupun Anda bajingan. Tapi itu juga datangnya dari dasar bahwa lu sebagai orang Islam juga gak ngerti kematian itu apa gitu kurang lebihnya kan. Iya. Nah, jadi kita akan ngomongin soal kematian. Harapannya pemahaman yang lebih jelas terhadap konsep kematian dalam Islam membantu saya juga ngisi bensin untuk perjalanan ini. Nah, seperti halnya di episode sebelumnya, konsep kematian yang saya tahu banyak dibawa sama pop culture. Kalaupun ada konsep kematian yang datang dari ajaran Islam, itu dan saya minta maaf, itu datangnya dari komik Surga dan Neraka atau waktu kecil. Hidayah. Bukan hidayah mah kayaknya majalah, ini stensilan gitu, Ustaz. Oh, yang hitam ada putih kayak komik kayak gambar kalau orang mati di neraka ditusuk gitu. Itu yang saya tahu gitu. Nah, saya mau belajar soal kematian. Saya mulai dari yang paling dasar aja deh. Di Islam, ini keterlaluan, tapi di Islam, what happens when we die? Aku pengen memulai dengan aku juga ya. Kalau Mas kan takut setan kan ya, takut hantu. Aku juga dari dulu Mas, ada dua yang aku pikirin sebelum aku masuk Islam. Even ketika aku ateis. Ada dua yang aku pikir, sebelum ini aku ngapain? Sebelum ini aku ngapain? Aku di mana nih? Kesadaranku tuh di mana gitu maksudnya. Dan setelah aku mati itu seperti apa kondisinya? Itu ganggu aku terus dan aku tidak pernah mendapatkan informasi kecuali itu juga rekaan orang. Misal, kita nonton film Lucy. Akhirnya kita dikasih tahu, oh kita tuh cuma kayak data doang. Setelah kita mati ya udah jadi ketiadaan. Atau kita nonton film yang sangat terkenal, Ghost. Ghost yang mana nih? Itu yang Demi Moore. Ya kan? Iya, siapa ya? Patrick Swayze. Patrick Swayze. Kan kita jadi punya pop culture, kita jadi ada rohnya keluar. Iya betul. Tapi aku baca penelitian yang lain, ada orang pernah neliti tentang berapa roh itu ada atau enggak. Caranya gampang, dia bilang gini, kalau roh itu adalah ada, dia pasti punya berat. Masa. Masanya. Karena segala sesuatu yang menempati ruang pasti punya masa. Itu teorinya. Maka dia nimbang orang sekarat. Lalu kemudian ditimbang lagi setelah dia mati. Menarik. Hasilnya? Dia dapat 0,000 sekian. Ada. Tapi setelah diteliti lagi katanya nggak valid. Karena itu kayak pergerakan orang ketika mau mati terus mempengaruhi timbangannya. Sampai sekarang orang nggak ngerti roh itu ada atau. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari segi kasat mata ya, aku dulu suka biologi Mas. Ketika suka biologi aku bilang begini, aku kan pelajari tentang otot jantung nih. Otot jantung tuh keren banget karena dia adalah kombinasi daripada otot polos dan otot lurik. Intinya singkat cerita adalah dia otot yang bisa keras dan tahan lama. Dan gak ada yang lain kayak ada anggota tubuh saya yang lebih membutuhkan itu. Selain otot jantung gitu ya. Nah, maksudnya itu otot jantung doang tuh yang bisa tuh. Tapi ketika aku lihat pada jantung orang mati, aku pikir apa bedanya? Kan tetap otot jantung juga, tapi yang ini detak, yang satunya lagi enggak. Berarti ada sesuatu yang dimiliki orang hidup yang tidak ada pada orang mati. Nah, yang sesuatu itu menurut penjelasan namanya adalah roh kan itu kan ya. Tapi intinya adalah aku nggak tahu, I have no idea, dan aku nggak punya informasi sedikit pun tentang yang mana yang benar. Sampai aku masuk Islam. Ketika aku masuk Islam, ini yang pengen aku kasih tahu pada orang-orang, di Islam itu semua didasarkan pada kita tidak tahu informasi sebelum kita verifikasi dulu sumber informasinya. Maka ketika kita sudah memverifikasi sumber informasinya, maka kalau kita sudah verified, semua yang disampaikan oleh sumber itu pasti verified juga. Gampangnya gini deh. Kalau kita sudah bisa verifikasi, kalau kita ngomong dengan orang Amerika, berarti kalau dia ngasih tahu kita tentang orang Amerika, itu lebih verified daripada orang Indonesia ngomong. Secara umum. Nah, itu juga menyangkut tentang mati. Nggak ada orang yang bisa.
Orang bilang kan dead man tells no tales. Orang mati nggak bisa cerita. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu. Tapi ada ustadz yang balik lagi dari kematian. Ya itu aku juga nggak ngerti apakah dia halusinasi atau enggak. Tapi setidaknya orang mati nggak ada yang ngasih tahu tentang kematiannya itu seperti apa. Atau sampai sekarang belum pernah ada orang yang YouTubing bagaimana terus kemudian kondisi akhirat kan itu kan ya. Waktu itu tuh pernah ada AI-nya dimarahin sama MUI waktu itu. Hey guys, lagi di neraka nih. Gua lagi neraka nih Day One gitu kan ya. Dewa di neraka dimarahin MUI. Nah, tapi balik lagi rekaan kan ya. Bukan sebuah kenyataan kan. Nah, artinya kita cuma bergantung pada satu informasi. Dan karena aku adalah orang muslim dan aku sudah verified informasi Al-Quran dan As-Sunnah, maka aku cuma bisa cerita bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menceritakan kita tentang kematian. Pertama, kematian bukan ujung. Itu harus kita tahu. Logisnya adalah kalau dulunya kita tuh nggak ada, maka kita pasti akan balik lagi ke nggak ada. Dan nggak ada di sini maksudnya adalah ketidakadaan fisik. Jadi kalau semua yang berawal pasti ada akhirnya. Kalau ada start pasti ada off-nya. Nah maka Ustaz, gimana? Sorry dipotong sedikit. Gak apa-apa. Ngomongin soal tiada fisik, berarti arwah? Rohnya masih ada. Atau rohnya? Ya, arwah itu bentuk jamak daripada roh. Ini saya tarik, mungkin bisa jadi tolol, tapi mungkin membantu saya menjelaskan. Ya. Waktu Adam dan Hawa masih di surga itu kan roh tanpa fisik kan, pas diturunin ke dunia, baru jadi ada wujud fisik. Nah, ulama mengatakan mereka ketika di surga itu roh dan fisik. Oh ya? Iya. Karena nanti ada hadisnya bahwasanya Adam itu dibentuk dulu seperti manusia. Seperti manusia yang sekarang dalam bentuk tanah. Dan setan datang tuh ngeliatin kayak gini doang. Nah, berarti itu sudah ada fisiknya tuh. Baru Allah meniupkan ruhnya kepada Adam. Nah, berarti ada roh dan ada fisiknya. Oh, soalnya tadinya saya jadi hampir paham konsep kematian karena kalau tadinya kita hanya roh, terus kita dijadiin fisik, terus ketika fisik itu usai masa kerjanya kembali jadi roh, masuklah konsep kembali ke surga atau neraka tergantung sama amalan gitu. Tadinya saya jauh nggak konsep yang saya pahami, benar nggak? Nggak jauh. Itu masih bisa untuk dipakai. Karena kita bisa mengatakan setidaknya kematian hanyalah kematian jasad. Maka di dalam Islam sesederhana bahwasanya kematian itu tidak perlu dikhawatirkan sama sekali karena dia pasti datang. Karena itulah Islam memandang kalau kehidupan itu adalah asalnya dari Allah dan kembali pada Allah, maka kematian cuma di tengah-tengahnya. Gampangnya begini, Rasul pernah berkata, hidup itu seperti sebuah perjalanan. Namanya orang jalan, nggak ada yang mau di tengah-tengah. Sama kayak orang nyebrang dong. Mana ada orang nyebrang mau tengah-tengah, mereka pengen cepat nyampe. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah di ujungnya itu. Hidup adalah perjalanan. Tengah-tengahnya itu adalah di dunia itu namanya. Nah maka bagi orang-orang yang ngerti tentang hidup ini ada perjalanan, mereka nggak takut mati. Maka di dalam Al-Quran berkali-kali Allah sampaikan, kalau kalian benar, harusnya kalian nggak takut mati. Oh iya, berkali-kali disampaikan. Berkali-kali. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, fatamannawul maut, dan inginkanlah kematian in kuntum shodiqin, kalau Anda memang termasuk orang yang benar. Saya mau analogi perjalanan naik mobil lagi ya, Ustaz. Okay. Jadi kan kalau yang nontonin Putbal beberapa episode ke belakang tuh, gue tuh sering bilang bahwa Putbal ini ibaratnya gue ngisi bensin. Yeah. Terus kalau gue udah punya bahan bakar yang lengkap, barulah menurut gue perjalanannya itu bisa tenang. Itu ibarat kalau tanpa bahan bakar ini tuh ibaratnya, sekali lagi ini bisa pembenaran gue aja, tapi ibaratnya adalah gue jalan dengan kondisi di tengah gue mesti ngisi bensin lagi, bensin lagi gitu. Nah terus gue berpikir rohnya gue adalah si Panji yang masuk mobil, mobilnya tuh badan. Panji tadinya di luar mobil. Panji masuk mobil, Panji sampai, Panji keluar mobil. Yang berarti orang yang takut meninggal itu lebih takut kehilangan mobilnya daripada memikirkan perjalanannya mau sampai sana atau tidak. Betul, itu bisa dipakai. Hanya saja kalau misalnya kita mau diambil lebih bagus lagi adalah kayak gini misalnya. Kata Rasulullah pernah sama seorang sahabat, dia bilang gini, kenikmatan dunia yang disediakan oleh Allah itu seperti ketika kalian mencelupkan jari telunjuk kalian ke dalam sebuah lautan. Kemudian kalian angkat dan perhatikan berapa banyak yang kalian bisa angkat dari satu telunjuk itu. Setetes, 2 tetes, 3 tetes.
Kata Rasul, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Dibagi rata, cuma beberapa tetes itu. Sementara yang Allah tahan di akhirat, itu seperti lautan. Berarti dengan perumpamaan ini orang-orang jadi ngiler kan? Gila, yang kita rasain ketika kita nikah, yang kita rasain ketika kita, yang nikahnya bagus ya, tentu saja, yang dia rasain ketika dia dapat prestasi dan segala macam, itu cuma sebagian kecil daripada tetesan itu. Dia nggak sabar ingin merasakan lautnya dong. Nah berarti konsep mati adalah konsep pertemuan dengan lautan itu. Dan perpisahan dengan yang beberapa tetes ini. Itu konsep di dalam Islam. Makanya orang-orang benar cenderung nggak takut. Meskipun benar dengan versinya sendiri loh. Contoh misalnya gini, kalau ada orang udah ngomong, gua mati juga nggak apa-apa. Itu berarti dia sudah dapat dalam tanda kutip kebenaran versi dia sendiri. Meskipun mungkin bukan kebenaran dalam versi agama. Andaikan gua mati demi bela ibu gua nggak apa-apa. Gitu kan ya. Artinya ini konsep mati juga sama nih. Kalau orang benar dia nggak takut. Nah, maka di dalam Islam ketika mati itu adalah bagian daripada perjumpaan dengan Allah, maka yang dipikirin ketika mati bukan matinya, tapi bagaimana persiapan untuk matinya. Nah, dari titik ini aku bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah kita mati. Di dalam hadis Rasul katakan gini, ada dua jenis orang meninggal, ada orang baik, ada orang nggak baik. Begitu orang baik meninggal, kalau misalnya kita lihat ada seorang ustadz sering bilang gini, kalau kita lihat orang yang lagi sakaratul maut, mereka biasanya ngeliatin ujung-ujung langit. Dan mungkin mereka ngelihat apa yang nggak kita lihat. Setidaknya itu terkonfirmasi dari hadisnya Rasulullah. Bagi orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang yang baik, maka di ujung daripada langit-langit itu mereka sudah melihat ada malaikat yang turun dari langit. Bawa kain kafan dari langit berikut wewangian. Kemudian datang ke situ, terus kemudian nyambut nyawa mereka dengan enak. Menurut satu hadis dikatakan seperti nyabut rambut dari adonan roti atau seperti netesnya air daripada tempat air minum. Mudah banget. Nah setelah mereka diambil, mereka terus kemudian dipakaikan kafan dari surga tadi, lalu kemudian dikasih wangian, terus mereka dibawa naik ke langit. Kata Rasulullah. Di setiap lapis langit ditanya, itu siapa? Kok wangi banget? Ini orang soleh. Naik lagi sampai atas, lalu kemudian Allah bilang, catat dia menjadi orang-orang baik dan tempatnya sudah di sini. Lihat previewnya. Udah lihat previewnya, udah. Sekarang turun, balik lagi ke bumi. Karena kamu dari bumi, nanti kamu akan dibangkitkan di bumi juga. Maka mereka masuk ke dalam namanya alam kubur, alam barzah. Nah, di dalam alam barzah itu mereka dikasih hiburan. Tiap pagi dan tiap sore dikasih rezeki, makanan. Lalu kemudian mereka diperlihatkan tempat tinggal mereka nanti di surga, dan itu hiburan yang luar biasa bagi mereka. Trailer-trailernya udah diliatin, dan seluruh amal-amal mereka akan mereka nikmati ketika dalam kubur sampai dengan hari berbangkit. Saya nggak sabar nungguin yang matinya nggak bagus nih. Karena itu kayaknya enak banget kayaknya ya. Sorry, saya recap sedikit Ustaz. Jadi ada yang salah dengan yang saya pahami berarti. Saya soalnya taunya orang Islam itu ketika meninggal terus ditanya kan, siapa Tuhanmu? Nah itu setelah dia balik lagi ke bumi. Baru ditanya. Saya nggak tahu tuh yang dia naik ke langit dulu. Proses itu. Dikasih trailer dulu. Di Islam ada itu diceritakan di Al-Quran. Diceritakan dalam hadis. Oh, dalam hadis. Iya, dalam hadis. Rasulullah yang bilang. Habis itu ketika udah di alam barzah, di alam kubur, baru ditanya. Oh, jadi saya ada yang ngeblank tuh. Saya malah taunya selama ini ketika di situ tuh udah aja nggak ada aktivitas apa-apa. Terus pas trompet sangkakala baru pada bangkit semua. Betul. Baru balik lagi ke atas gitu. Baru balik lagi ke surga. Jadi ada waktu dong. Ada. Di alam barzah. Ada. Dan itu lama. Tapi waktu nggak berjalan linear. Atau sama? Waktu kita nggak ada konsep waktu seperti dunia tentu saja, tapi dikatakan sangat lama sekali. Makanya kan ada dikatakan misalnya di dalam Al-Quran ya, dikatakan ada satu konsep namanya time dilation kan ya. Satu hari kalian sama seperti satu hari bagi malaikat sama seperti 50.000 tahun kalian. Wow. Ulangi Pak. Satu hari bagi kita, satu hari bagi malaikat naik turun ke langit itu sama seperti 50.000 tahun kita. Gokil. Interstellar, tonton film itu. Iya betul. Itu time dilation kan itu kan ya. Nah, ini ada konsep seperti itu di dalam Islam. Nah, artinya ketika nanti kita di alam barzah itu dikatakan panjang sekali. Makanya kan kita sering bilang gini ya. Kita hidup di dunia misalnya cuma sekitar 70 tahun ya. Syukur-syukur kalau nyampe ya. Syukur-syukur kalau lebih, yang penting sehat. Tapi berapa banyak baju kita yang kita pakai selama 70 tahun misalnya. Kita tentu nggak bisa ngitung sampai sekarang, dan kita nyiapin itu seumur hidup kita beli yang baru, kita pilih yang paling bagus dan segala macam. Tapi dengan konsep yang sama, kita mikir nggak sih pakaian kita nanti di alam kubur? Andai kan ada orang meninggal ketika Indonesia merdeka, sekarang udah berapa? 70 tahun misalnya Indonesia merdeka. Artinya 80 tahun Indonesia merdeka. Berarti dia udah 80 tahun di dalam kubur dong. Apalagi orang-orang yang sebelumnya. Artinya lama banget ya di dalam alam kubur. Nah, konsep waktunya bukan konsep kita yang jelas lama.
Makanya dikata oleh Rasulullah, berbekallah untuk mati kan gitu. Nah, itu bagi orang baik. Bagi orang jahat, yang dia lihat adalah malaikat-malaikat yang turun bermuka hitam. Muka hitam artinya kan marah, artinya muka hitam artinya dia benar-benar gak suka dengan keadaan yang terjadi, dan dia bawa kafan dari neraka dan baunya busuk. Dan ketika dia dicabut nyawanya, dikatakan seperti dalam hadisnya itu seperti besi berkarat yang ditarik dari kain yang basah. Jadi benar-benar sulit keadaannya. Nah, jadi setelah itu terus kemudian dia ditunjukin tempatnya di neraka, dan itu adalah siksaan pertama dia yang paling berat. Dan setiap waktu ketika dia terus kemudian sudah di tanah, dia akan terus kemudian mengalami ya siksaan-siksaan yang sudah kita tahu itu, siksaan-siksaan alam kubur itu. Di titik ini Ustadz, saya khawatir banyak orang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Apa tuh? Yaitu sedih. Karena dari deskripsinya, ayah saya meninggal seperti yang kedua. Alasannya? Beliau kena serangan jantung dan tersiksa lah pokoknya. Meninggalnya nggak enak. Aku punya kabar gembira. Jadi gini ceritanya. Ada banyak orang yang sering agama itu adalah transaksional. Kalau kamu berbuat baik di dunia, kenapa kamu pengen surga? Karena aku udah berbuat baik di dunia. Kenapa kamu boleh minta kepada Allah? Karena aku sudah ibadah gini-gini. Sebenarnya di satu titik transaksional ini menjadi tidak ada masalah, tapi menjadi masalah ketika itu jadi sebuah tujuan di dalam hidup. Artinya kita nggak akan berbuat sesuatu kalau tidak ada janji sesuatu. Apa yang membuat transaksional ini jalan? Fisikal. Orang menjadikan fisikal sebagai tanda. Contoh misalnya kayak gini ya. Antum pernah ketemu dengan orang-orang yang ini nggak, ketika kita bilang, ini nih dompetku hilang, kayak kemarin nih misalnya, motorku hilang misalnya. Aku bilang motorku hilang, orang bilang, Ustadz kali pas beli nggak pakai bismillah. Gitu kan. Jadi seolah-olah harus ada transaksional yang terjadi di situ dan sesuatu bersifat fisik. Contoh ya, kalau misalnya ada orang tiba-tiba meninggal di hari Jumat lagi senyum, berarti dia pasti banyak pahala. Kalau ada orang sakit jantung terus kemudian merasa kesakitan atau kelelep itu lebih sakit daripada sakit jantung. Itu pasti dia kemudian meninggal karena dia banyak dosa. Apa kabar yang terjadi di Gaza? Meninggalnya aku yakin secara fisikal lebih parah daripada bapak, gitu kan ya. Tapi apakah kita bisa menjudge bahwasanya itu adalah mati su'ul khotimah? Jawabannya tidak. Kita cuma bisa mengatakan kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tenang, insya Allah ini husnul khotimah. Tapi kalau ada orang meninggal dalam keadaan sulit, kita bisa katakan bahwasanya alhamdulillah bisa jadi dia punya kesalahan-kesalahan ketika di dunia dan semuanya sudah dinolkan oleh Allah dengan kesakitan. Jadi semuanya jadi baik kan. Tapi yang sudah pasti adalah kita nggak tahu nih kita matinya seperti apa. Tapi yang jelas bekal itu harus ada. Dan termasuk salah satu bekal adalah anak yang soleh kan gitu. Artinya Mas Panji dalam keadaan ini punya keadaan yang lebih baik daripada aku. Mas Panji sudah jelas bapaknya mati dalam keadaan Islam. Meskipun kita nggak tahu ibadah-ibadah dia di dunia, tapi aku nggak tahu bapakku mati dalam keadaan apa atau ibuku mati dalam keadaan apa. Artinya kalau andai kan kayak yang sudah terjadi, nenekku mati, jelas bukan muslim. Aku mau doain gimana caranya? Paling cuma dalam hatiku aja kan, aku sayang sama nenekku, aku dulu dibesarin sama nenekku ketika masih kecil, aku cuma bisa bilang dalam hati aja, mudah-mudahan somehow ketika dia mati dalam keadaan baik misalnya. Atau kayak kemarin ketika kita lihat Greta Thunberg, kalau kemudian segala macam orang-orang, dan mereka bukan orang pertama loh mas, ada satu orang Amerika meninggalnya digiles tank Israel. Aku baca seluruh seluruh biografinya, dan aku mikir, ya Allah kalau boleh di hari akhir, aku bilang, meskipun dia bukan muslim, aku tuh jadi saksi dia tuh lebih muslim daripada orang muslim loh. Boleh gak sih dia masuk surga gitu? Kan kita pengennya kan begitu kan ya. Nah tapi balik lagi soal kematian ya, yaitu balik lagi rahasianya Allah dan tinggal kita mikirin kita punya bekal atau tidak. Tapi kalau misalnya kejadian seperti apa, ya kita harus selalu berhusnuzon dengan itu. Oke. Ketika tadi kita meninggal, terus kan kita sempat ngelihat siapa malaikat yang jemput. Dan ini universal ya. Orang Amerika pun, orang bule pun ada kayak gitunya itu. Betul. Mungkin karena tadi di episode sebelumnya kita ngomongin sebenarnya Yesus ya. Perjalanannya masih sama. Tapi orang-orang melihat dan menyaksikan orang-orang yang meninggal, ada yang kayak ngeliat sesuatu, ada yang bergumam sedikit. Jadi mungkin agak mirip. Mungkin itu memang sesuatu yang umum terjadi. Iya, regardless agamanya. Abis itu ketika dikasih intip, oh ini wangi. Kalau yang nggak wangi, ya udah mereka sudah dicatat menjadi orang yang sedih kan. Dijemput sama malaikat yang berwajah hitam, terus langsung dibawa ke alam barzah.
langsung dibawa ke alam barzah. Dia dibawa ke langit juga. Oh, dibawa ke langit juga. Dan setiap kali ada pintu langit terbuka, dikatakan itu busuk banget, itu siapa? Yang nonton agak lain mungkin ingat adegan Gita Bebita. Kok bau anjing ya gitu. Ada gitunya kayak. Serius kau bau anjing, terlalu bau anjing gitu. Iya, kalau nggak bau anjing bau babi ya. Nah, bau di alam barzah. Yeah. Technically speaking, karena saya juga nggak punya bayangan. Alam barzah ini kan benar-benar alam kan, bukan berarti alam barzahnya adalah tanah tempat dia berada. Bukan. Jadi konsep bahwasanya langit itu di atas dan bumi atau tanah itu di bawah, itu konsep duniawi. Konsep yang berikutnya itu sudah nggak ada lagi. Jadi anggapannya ini dengan bahasa penonton Avengers nih. Iya, betul. Anggapannya itu ada kayak sebuah multiverse. Betul. Anggaplah multiverse ini alam barzah. Benar. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia di alam fisik, alam barzah, sama alam akhirat. Surga atau neraka. Hidup di 3 alam. Sekarang berarti tambah di dunia ya, fisik, dunia. Oh, kemarinnya kita pernah di alam ruh kan? Sebelumnya ya, alam ruh, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Di alam barzah kita di situ untuk yang meninggalnya amalnya baik. Ya. Kita dikasih rezeki. Ya, dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih lihat selalu nih kayak tempat gini tidur tempat kita lo. Jadi gimana. kita menanti kapan ya. Dan sebagai umat muslim pada periode tersebut ada kewajiban yang kita mesti jalankan sebagaimana kita di alam dunia. Nggak ada lagi sholat. Nggak ada lagi sholat. Nggak ada lagi puasa. Semua nggak ada. Ngomong gitu ngeliat saya kayak saya bakal happy. Karena Imam Ali berkata gini, ini adalah hari di mana ada amal dan tidak ada perhitungan. Wow. Karena ada hari di mana cuma ada perhitungan tapi tidak ada amal. Itulah harinya. Betul. Makanya Imam Ahmad berkata gini ketika ditanya. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, kenapa kamu kayak gak pernah istirahat? Dia bilang, nanti lama kita istirahat. Nanti aja kalau kaki kita sudah sampai ke kuburan, baru kita istirahat di situ. Karena banyak waktu istirahat. Untuk yang tidak baik amalannya, tidak dikasih makan, dan dikasih lihat ini hukuman lo nanti. Dikasih makan, tapi makannya kan yang ngeri-ngeri. Apa tuh yang diceritakan? Ini di hadis atau? Ada beberapa hadis yang menggambarkan siksaan terhadap orang-orang yang mereka selama di dunia bermasalah. Misal, ketika ada orang yang sering ngomongin orang, dia disuruh muter-muter dengan lidahnya, kayak bajak sapi gitu, tapi pakai lidah. Ada beberapa orang yang makan makanan haram, dia disuruh berenang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dengan mulut yang diisi penuh dengan batu. Misalnya, itu ada beberapa hadis kayak gitu. Ya intinya apapun yang diperbuat akan dia rasakan ketika nanti di yaumil qiyamah. Di dalam alam kubur, hanya tidak seperti yang kita duga. Kalau yang kita duga itu kan adalah sesuatu yang mungkin masih bisa kita comprehend kan. Yeah. Tapi ini kan bukan sesuatu yang kita bisa comprehend. Yeah. Berarti sebelum nyampe neraka udah disiksa duluan. Dan itu baru preview siksaan daripada siksaan. Nggak ngurangin tuh, Ustaz. Nggak ngurangin. Waduh. Makanya aku bilang gini. Ada satu puisi diambil daripada satu hadis. Judulnya adalah ketika maut disembelih. Ketika maut disembelih. Taufik Ismail pernah bikin. Dan ketika beliau baca itu aku nangis. Aku pikir gini, gila. Ternyata siksaan itu yang paling parah menurutku ya. Bukan tipe siksaan sih. Tapi abadinya itu. Karena gini ceritanya. Dalam satu hadis, itu nanti di yaumil qiyamah. Ketika sudah ditiup sangkakala sama malaikat Israfil. Itu seluruh manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar. Dan di situ mereka jadi saksi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Allah terus kemudian manggil. Bawa sini maut, bawa sini yang namanya kematian. Dan di depan mereka maut itu disembelih. Terus diumumkan kepada seluruh manusia, mulai dari hari ini tidak ada lagi kematian. Jadi yang kalian anggap akan nyelesain seluruh masalah atau akhir daripada seluruh masalah, hari ini sudah nggak ada. Maka orang yang disiksa akan disiksa selamanya, orang yang bahagia akan bahagia selamanya. Itu membuat aku khawatir sih. Itu membuat aku khawatir sih. Karena waktu itu nggak ada habisnya kan. Maksudnya gini, bayangin ketika walaupun konsep di akhirat nggak ada bosan ya, tapi di dunia aja kita menikmati hal yang kita suka itu kan kita bosan. Itu maksudnya waktu itu akan mengambil seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Waktu tuh akan mengambil seluruh cinta yang ada di dunia. Waktu. Gimana kalau waktu tuh nggak ada? Maksudnya semua tuh akan abadi gitu maksudnya. Itu kan jadinya kan ngeri banget. Gak usah mikirin siksaannya. Waktunya aja nggak habis-habis itu juga udah ngeri.
Itu yang menurutku agak aku pikirin sih. Iya, waktu itu sebelum, jadi menuju ke Mensrea Indonesia Arena, saya baca buku, Ustaz. Saya lupa yang nulis siapa, tapi judulnya kurang lebih What If Cats Disappeared from the World. Itu tuh Ustaz pernah baca belum? Belum. Jadi itu bukunya tentang seseorang dan kematian. Okay. Jadi dia ketemu sama kematian. malaikat maut sebenarnya. Terus dia tuh kanker. Ini saya coba sesingkat mungkin. Dia tuh kanker. Terus dia kaget ketika dikasih tahu bahwa dia punya umur cuma beberapa bulan lagi. Dalam kagetnya dia pulang ke rumah, ada sosok. Dan kamu siapa? Saya kematian. Kenapa kesini? Karena sebenarnya kamu besok meninggal. Oke. Dokter cuma bilang kisarannya sekarang sampai berapa bulan, tapi kamu meninggal besok. Saya nggak siap. Terus malaikat mautnya bilang, gua kasih lu 1 hari, tapi satu hal dari dunia harus hilang. Oke. Terus pertama dia mulai apa ya, film kali ya, film nggak penting di dunia ini. Terus film hilang, terus dia masih hidup. Yeah. Terus besoknya dia minta telepon hilang deh, telepon nggak perlu, telepon hilang. Terus sekali waktu dia bilang jam dan waktu. Toh gue akan meninggal anyway. Bisa nggak ada waktu di dunia biar orang nggak perlu buru-buru supaya saya bisa hidup 1 hari lagi. Tapi ketika konsep waktu hilang, dia malah tersiksa. There's no excitement. Yeah. Konsep cepat dan konsep lambat tuh menambah nilai sama sesuatu gitu. Benar. Itu yang tadi Ustadz Felix maksudkan kan. Hukuman dan cinta itu jadi ada maknanya karena ada batas, scarcity waktu atau ada kelonggaran waktu. Benar. Ketika waktu itu nggak ada, malah jadi absurd gitu. Iya, dan nggak ada artinya. Semua kan berarti kalau ada batasnya kan. Kalau nggak ada batasnya jadi nggak ada artinya. Betul, kan? Jadi nggak ada artinya. Nah, walaupun konsep itu nanti di akhirat memang beda. Tapi aku bayangin aja gimana kalau nggak ada batasnya. Menarik tadi pertanyaannya. Kalau misalnya malaikat maut datang, terus kalau kamu mau diperpanjang 1 hari harus ada yang kamu korbanin di dunia. Di dalam Al-Quran ada kasus yang dibalik. Kalau kamu mau hidup lagi, apa yang mau kamu lakukan? Maka orang-orang menjawab sedekah. Ngasih sesuatu ke orang. Aku bertanya-tanya kenapa gak sholat ya? Kan harusnya kan sholat itu kan kayak sesuatu yang penting kan gitu kan ya. Tapi kenapa gak sholat? Ternyata aku baru dapet sih. Oh ya, sholat kan perlu waktu ya. Sholat kan aku sholat perlu 4 menit. Wudhu tambah 2 menit ya udah 6 menit lah perlu waktu untuk sholat. Tapi kan sedekah kan langsung immediate effect. Orang langsung dapat, kita langsung sedekahin duit kita, selesai. Nah ternyata yang paling berarti ketika kita minta hidup lagi sedekah. Mungkin yang kedua mungkin sholat. Balik lagi ke konsep kematiannya Ustadz. Tadi kan kita ngomong di alam barzah yang tidak mendapatkan, maksudnya tidak melakukan amal baik, itu udah dapat siksaan duluan. Terus mungkin di preview nanti hukumannya bakal kayak gini. Tapi kita sempat ngomong sebelumnya tuh ada, kita ditanya, man rabbuka dan segala macam. Itu gimana cara ngomongnya? Kalau semuanya udah jelas, amalan dan dosanya, ngapain ditanya lagi? Iya, kan ini lu bakal masuk surga, ini lu bakal masuk neraka. Lah itu terus proses konfirmasi atas apa? Nah, menurutku, pertanyaan tapi maaf ya. Itu betul. Menurutku Mas, itu simbolisasi. Karena kan hadisnya udah jelas ya. Awalnya kita udah dicatat sebagai orang baik sebenarnya. Sehingga sebenarnya kalau kita katakan waktu itu sudah tidak ada lagi amal. Yang ada itu cuma balasan. Nah itu cuma simbolisasi untuk orang masih hidup. Bahwasanya di dunia kamu benar-benar harus tahu Tuhanmu siapa. Kamu benar-benar harus tahu nabimu siapa. Dan kamu berdasarkan hidupmu berdasarkan apa. Makanya jawabannya cuma Allah, lalu kemudian Nabi Muhammad, lalu kemudian Al-Quran kan gitu kan ya. Nah itu cuma konfirmasi untuk orang masih hidup. Orang meninggal nggak perlu itu karena semuanya udah jelas. Maka kadang-kadang ada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang guyonan. Mereka bilang gini, gampang ketika ditanya man rabbuka, jawab aja yang terakhir. Man rabbuka, jawabannya rabbuka. Kan siapa Tuhanmu? Ya Tuhanmu juga. Jadi jawabannya singkat gitu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiyuka, ya nabimu juga kan gitu kan ya. Jadi jawab terakhirnya aja. Jadi terus sebenarnya man kita buka kitabmu juga gitu ya. Nah malaikat juga bilang ya juga kan sama kita ya kan gitu. Artinya itu tidak menjadi penting lagi. Karena menurutku ya kematian itu adalah hasil. Dan sesuai dengan apa yang menjadi prinsipku adalah akhir itu tidak perlu dipusingkan. Yang perlu kita pusingkan adalah bagaimana proses nyampe ke akhir itu atau sebab-sebabnya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu memusingkan lagi mati ketika kita sudah benar-benar hidup. Tapi nggak akan mungkin orang benar-benar bisa hidup sebelum dia paham mati. Seperti tadi,
bahwasanya konsep waktu itu ketika orang paham ada scarcity, orang baru akan memanfaatkan dengan baik. Berapa banyak di antara kita baru benar-benar kerja kalau kita lagi deadline. Makanya orang jadi makin dekat agama makin tua. Itu benar. Itu benar. Yeah. Dan itu normal. Yeah. Yang kurang ajar, yang tua malah terus kemudian malah menggunakan agama terus untuk sesuatu yang buruk. Ustadz mah geser-geser mulu pembahasannya. Enggak, soalnya aku lagi kesel aja sih. Soalnya aku lagi kesel, kita udah promo susah-susah, tiba-tiba dirusak dengan kata-kata kayak gitu. Dirusak dengan orang-orang yang mengumbar kata-kata Allah tapi tidak dengan makna gitu maksudnya. Insya Allah, qadarullah, gitu kan ya. Terus kemudian alhamdulillah, pakai ayat Allah tapi tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Nah itu menurutku, Mas tahu nggak Mas? Mas tahu Dajjal kan ya? Kan kita udah pernah bahas Dajjal ya. Dajjal itu separah-parah makhluk ya. Separah-parah fitnah di atas muka bumi Dajjal. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih parah daripada Dajjal. Ulama-ulama ulama-ulama busuk. Ulama-ulama yang jelek, yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk pembenaran nafsu dia. Ini Rasulullah yang ngomong. Rasulullah yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Artinya menurutku ya, kalau kamu takut Dajjal, sekarang kadang-kadang kita udah lihat trailernya kali. Ada banyak ulama-ulama ngomong tadi kan ya, Islam itu adalah agama yang kayak gini-gini, tapi merusak lingkungan. Ya. Tapi Ustadz, tadi kan kita ngomongin banyak banget deskripsi akan kematian ya, dan apa yang terjadi. Berapa persen dari yang Ustadz ceritakan itu hadis sumber informasinya? Berarti yang diceritain di Al-Quran apa tentang kematian? Yang ceritaan orang-orang yang merasa menyesal ketika dia berbuat di dunia perkara-perkara yang buruk itu menyesal ketika di akhirat. Tapi tidak sampai kayak apa ya yang detail seperti dalam hadis. Karena penjelasan detailnya senantiasa dalam hadis. Surga dan neraka secara konsep dijelaskan di Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada kata-kata jannah, ada kata-kata an-nar. Jannah adalah surga, an-nar adalah al-jannah adalah surga, an-nar adalah api neraka. Itu diceritakan juga. Bahkan diceritakan api neraka itu kayak makhluk. Jadi di dalam Al-Quran bisa diceritakan Allah nanya kepada neraka ketika sudah banyak orang yang dimasukkan ke dalamnya. Ini simulasi ke depan. Allah bilang gini, Halim talakti, apakah sudah penuh kamu? Terus dia jawab, hal mim mazid, ada yang mau ditambah lagi? Diceritakan di dalam Al-Quran neraka itu sifatnya seperti binatang buas yang mengendap-endap. Dia nungguin orang lewat dan dia ngambil orang itu seperti singa neraka mangsanya. Nah, diceritakan bahwa dia kayak punya karakter. Itu neraka. Diceritakan juga di dalam misalnya Al-Quran bahwasanya surga juga punya karakter-karakter. Tapi tidak seperti Allah menceritakan neraka yang sifatnya kayak bengis gitu. Ustadz ini maaf nih, saya mungkin agak ngeblank dari pembahasan kita waktu hadis kemarin. Kan hadis itu kan dari apa yang Rasulullah katakan dan apa yang Rasulullah lakukan. Betul. Ketika Rasulullah mengatakan sesuatu yang misalnya katanya kayak kematian ini, itu kan informasinya kan juga dari Allah kan? Betul. Tapi ketika informasi turun dari Allah ke dia, kenapa bukan jadi ayat Al-Quran? Nah, refresh-nya Rasulullah. Rasulullah nge-refreshing. Jadi pemilihan kata-katanya itu adalah dari Rasulullah, manusiawi. I see. Maka ada karakter yang berbeda dengan Al-Quran. Dari situ mereka tahu mana hadis, mana bukan. Kalau yang frasa kata perkatanya demikian, ini mah Al-Quran. Betul. Kalau manusiawi banget, ini mah Rasulullah. Misalnya contoh kayak gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang terakhir daripada surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa dan lam tidak akan pernah. Yakun ada. Lahu bagi dia kufuwan seperti atau setara, ahad satupun. Tidak ada sesuatu yang seperti dia satupun. Itu kalau bahasa Al-Quran. Kalau bahasa manusiawinya bukan walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada satupun yang seperti dia. Itu struktur manusiawi. Maka orang-orang ketika dengerin, kok beda ya? Dan kok matching ya? Dan informasinya kok lengkap dan segala macam. Nah itu terjadi throughout the Al-Quran. Tapi kalau perkataan manusia itu frasanya dari Rasulullah. Oke. Tapi kan kita semua percaya Rasulullah juga informasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kurang lebih akurat lah. Bahkan bukan percaya, itu iman. Al-Quran bilang wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah satupun yang diucapkan Muhammad itu dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diberikan kepada dia. Jadi kata-kata Rasulullah itu juga bagian daripada wahyu. Nah sekarang kita balik lagi. Setelah ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, kitabmu, terus apa kitabmu, itu setelahnya apa? Setelah itu kita langsung menikmati apa yang kita
boleh nikmati kalau kita orang baik, dan kita disiksa kalau kita orang jahat. Oke. Terus kita di alam barzah nih, lama sekali. Alam barzah itu, ini karena saya juga nggak punya gambaran ya, Ustaz. Iya, apalagi aku. Iya juga sih, tapi Ustaz udah punya info dari A1. Orang dalam. Orang dalam. Itu beramai-ramai atau sendiri-sendiri kita? Sendiri-sendiri. Oh. Makanya waktu itu, iya betul. Makanya dikatakan waktu itu kan amal jadi teman. Jadi amal jadi teman, dia menerangi kuburan kita, dia menghibur kita, Al-Quran nanti akan nemenin kita. Ada hadis yang benar-benar literal dikatakan bahwasanya teman di dalam kuburan kita adalah Al-Quran. Jadi aku juga jadi malu sih kadang-kadang. Aku pikir gini, mungkin itu yang dimaksud ketika kalau kita ngafalinya dikit ya, atau kita taunya dikit. Tapi ini bisa diperbesar menurutku pemahaman Al-Quran ya harusnya ya. Jadi Al-Quran tuh kayak gini, seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran di dunia, segitulah dia akan berinteraksi dengan kita nanti di alam barzah. Wow. Jadi itu adalah Al-Quran. Benar-benar nanti dia jadi dia jadi syafaat. Syafaat itu artinya pembela, pengacara kita nanti di hadapan seluruh yang ada di situ nanti. Oke, jadi ketika kita sampai alam barzah, dalam kesendirian kita ditemani oleh amal kita ditemani oleh Al-Quran. Sebanyak-banyak kita berinteraksi dengan dia. Asumsinya berarti yang tidak punya amalan baik ditemani sama dosa-dosanya dan kesepian karena tidak ditemani. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah nanti ketika di yaumil kiamat, dia kan jadi bentuknya jadi bentuk makhluk. Wow. Ketika di alam barzah. Jadi dia datangkan Al-Quran datang menghibur kita. Al-Quran datang. Ada yang berpendapat dalam pengisahannya kurang lebih seperti itu. Iya betul. Tapi kan tadi kita udah establish ya bahwa alam barzah itu tidak benar-benar di bawah tanah tempat kita berada. Tapi apakah ketidakpahaman akan di mana alam barzah itu berada yang membuat orang balik lagi ke kuburan, mendoakan? Itu karena Rasulullah melakukannya. Rasul kan datang ke kuburan. Kita sempat ngomong di episode betul. sebelumnya. Dan kita jadi gini, pemahaman kita bahwasanya mereka bukan ada di dalam situ ruhnya. Ruhnya ada di tempat yang lain yang jelas bukan di tanah. Karena kalau di tanah bahaya nanti. Kalau tanahnya nanti misalnya contoh landslide terus gimana? Sering terjadi digusur. Nah betul. Gara-gara perambahan hutan misalnya gitu. Atau tergusur. Nah itu kan jadinya kan jadi nggak matching ya dengan masa ketika dia lagi tiba-tiba lagi menikmati terus tergusur kan gitu. Terus dia di mana dong gitu kan ya? Nggak, karena di orang Indonesia ada kayak gitu. Itu makamnya digusur, nanti bakal ada kejadian-kejadian loh di situ. Nah itu karena kan? Karena fisikal kan kita. Tapi Rasul mencontohkan memang ada hubungan dengan fisik, makanya Rasul melarang untuk sholat di kuburan. Rasul melarang misalnya kuburan untuk misalnya dijadikan untuk tempat sholat, tempat ibadah dan segala macam. Tapi Rasul memperbolehkan orang-orang untuk datang ke kuburan mendoakan orang-orang di kuburan. Dan pernah suatu waktu ketika Rasul lewat di sebuah tempat pemakaman, itu Rasul ngambil satu pelepah kurma lalu nancepin di situ. Kenapa ditanya? Kata Rasul, aku mendengar orang-orang lagi disiksa kubur gara-gara mereka kencing nggak dibersihin. Tahu kan ya? Kalau kencing harus dibersihin tuh. Nah mereka kencing nggak dibersihin, maka mereka disiksa gara-gara itu. Nah makanya aku berharap ketika aku menusukkan ini, maka selama itu belum kering, maka siksaan mereka diringankan. Dari situ menjadi sebuah dalil bagi orang untuk naburin bunga atau nusukin pelepah dan segala macam. Intinya mendoakan yang ada di dalam kuburan. Karena orang di dalam kuburan tuh walaupun mereka berbeda dimensi dengan kita, tapi mereka dengar. Emang iya? Mereka dengar. Mereka dapat. Ini dapat dari hadis? Dari hadis. Jadi dari hadis dikatakan bahwasanya mayit itu ketika diantarin ke alam kubur itu dengerin telapak kaki kita. Dan dia tahu ketika di atas tuh ngapain. Makanya kita gak boleh terlalu sedih ketika misalnya kerabat kita meninggal. Kenapa? Karena dia lebih sedih lagi. Karena dia ninggalin kaum yang lemah kan. Nanti dia tahu apa yang terus kemudian terjadi di atas. Ya dia dengar semua itu. Orang-orang ninggalin dia semua sudah tahu juga tahu juga. Oh, jadi berarti di luar bahwa amalnya udah putus. Jadi apapun yang kita apapun yang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apapun yang kita berikan sama dia nggak akan nambah-nambah. Apa yang kita berikan ke dia bisa nambah ke dia. Bisa. Dianya nggak bisa beramal, tapi kita bisa beramal untuk dia. Ada seorang yang mengatakan pada Rasulullah, boleh nggak aku berwakaf atas nama bapakku supaya dia mendapatkan kebaikan daripada apa yang aku lakukan. Pertama Rasul katakan anak soleh pasti akan jadi kebaikan buat bapaknya. Mas Panji pergi umroh misalnya, Mas Panji nggak usah niatin itu ke bapaknya dapat. Mas Panji misalnya punya anak, lalu memperlakukan anaknya dengan baik, amal soleh itu bapaknya juga dapat. Nah, kecuali aku, karena bapakku belum register. Jadi artinya, jadi kalau misalnya kita lakukan, dia bisa jadi dapat. Rasul katakan wakafkan atas nama bapakmu, karena dia akan dapat apa yang kamu lakukan itu. Nah, jadi artinya dia nggak bisa beramal lagi, tapi kita bisa beramal untuk dia. Jadi masih bisa diwajarkan orang datang
untuk terus berdoa untuk yang sudah meninggal. Kata Rasulullah, yang lebih penting untuk mengunjungi mayit itu bukan untuk mengunjungi kuburan, bukan kuburannya sebenarnya, tapi yang lebih penting kitanya. Karena kata Rasulullah, datanglah banyak-banyak ke kuburan untuk mengingat mati. Kenapa? Karena mengingat mati itu adalah obat terbaik. Orang sombong ingat mati jadi bisa jadi terus kemudian tobat. Orang lagi sibuk ingat mati jadi dia harus tahu prioritasnya kemana. Mati itu adalah pengingat terbaik karena itu pemutus daripada semuanya kan. Makanya kalau kita misalnya lihat para ulama kalau misalnya dia lagi gabut, dia lagi down gitu kan ya, ada yang punya kuburan di rumahnya. Jadi dia tidur di situ tuh 3 hari misalnya. Bangun tuh semangat lagi tuh. Kenapa? Karena dia berpikir ya gue masih di dunia nih ya. Nah itu para sahabat. Kalau zaman sekarang dijadiin uka-uka kan gitu kan ya. Pengalaman alam kubur kan itu kan ya. Gak gitu juga. Kita disuruh ingat mati supaya kita tahu hidup itu seperti apa. Yang aku bilang di awal, orang gak akan pernah menghidupi dirinya dengan maksimal kecuali dia tahu mati. Tapi kalau misalnya dia gak tahu mati, gimana dia bisa hidup dengan benar? Orang bilang gini, you only live once. Itu benar, YOLO. Tapi problemnya adalah dia ngomong begitu tapi terus kemudian berbuat sesuatu yang justru gak ingat mati gitu maksudnya. Justru karena kita cuma hidup sekali, berbuatlah yang terbaik kan harusnya begitu kan. Ada lagunya tuh mas, maybe one day. Cuma aku kan gak ada nada. Untung berhenti sendiri. Nah maksudnya kan di lagu itu kan dibilang kan ada satu waktu kan di mana semua akan terjadi kan gitu kan ya. Semua akan maksudnya gini, kalau kita yakin bahwasanya akan ada waktu itu datang, di mana waktu itu datang, maka kita akan berbuat yang terbaik untuk mempersiapkan di waktu itu. Kan deadline itu kan yang paling bagus. Nah, saya balik lagi nih Ustaz, karena saya masih punya pertanyaan-pertanyaan basic. Mungkin saya ganti aja pertanyaannya. Saya dengar tuh kita akan nyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Yang katanya lebih tipis daripada rambut dibelah 7. Ya, yang kalau nggak salah kita sempat ngomongin penyeimbang lu adalah amal lu. Kalau lu nggak punya amal, lu jatuh. Situlah neraka. Betul. Kalau lu nyampe, situlah surga. Oke. Berarti itu terjadi semuanya setelah. Berarti kiamat kan? Betul. Oke. Ngomong kiamat dikit. Betul. Pertanda kiamat adalah, dan ini menurut Al-Quran ya? Menurut hadis. Oh menurut hadis. Oke. Pertanda kiamat adalah? Pertanda kiamat adalah menurut hadis, pertama tanda kiamat yang paling jelas adalah pengutusan Nabi Muhammad. Itu tanda kiamat. Pengutusan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bilang, jarak pengutusan. Udah 1 dong berarti. Betul, itu yang paling jelas. Kata Rasul, jarak pengutusanku dengan kiamat seperti ini. Beliau bilang. Berarti kan lengkap nih. Artinya sekuensial dari Nabi Muhammad berarti langsung kiamat. Itu kata Nabi Muhammad. Itu tanda pertama. Tanda-tanda yang berikutnya dibagi 2. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yang sering dibicarakan adalah bahwasanya orang-orang gurun yang tidak pakai sendal itu berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Kelihatan nggak sekarang? Udah terjadi. Ya makanya. Tidak pakai sendal, orang Badui, maksudnya orang-orang desa berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Aku pernah dikasih tahu sama temanku Abu Dhabi sama Dubai. Itu nyewa seluruh arsitek-arsitek di dunia untuk literally competition untuk buat gedung yang paling tinggi. Kalau Dubai bentuk, maka ini akan bentuk lagi. Ini bentuk lagi. Sekarang Saudi join the competition. Dan seterusnya. Artinya mereka berlomba-lomba untuk bangun mereka gedung. Mereka mungkin nggak tahu, Ustaz. Mereka nggak mungkin nggak tahu. Tapi kok mereka? Ya, itu dia. Mekah menjadi hijau. Besok nanti kalau Mas pergi ketika musim hujan itu Mekah jadi hijau tuh. Rumput-rumput tuh pada tumbuh tuh di gunung-gunung Mekah. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mungkin kita lihat sekarang, mungkin enggak. Tapi yang jelas adalah perilaku orang-orang. Itu makin nggak tahu malu. Kata Rasulullah, ya orang kan berzina di tengah jalan. Ini tadi masih pertanda kecil ya? Pertanda kecil. Waktu terasa semakin cepat. Kata Rasul, seminggu seperti sehari. Sehari kelihatannya cuma sekelebat. Sebulan seperti seminggu. Lain kali ada orang, gak berasa ya udah mau akhir tahun. Tanda neraka itu. Gak neraka juga sih. Tanda kiamat. Tanda kiamat itu. Ya betul. Nah itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan, ketika air mendidih, ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu tanda-tanda besar kiamat. Nah, saya spesifik pengen nanya itu, Ustaz. Karena kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita tahu bahwa
planet bumi ini udah berkali-kali kiamat. Betul. Planet bumi ini umurnya kan panjang banget. Iya. Dia udah beberapa kali kiamat. Deskripsi kiamat yang digambarkan tadi di Al-Quran, itu udah terjadi sama bumi itu berkali-kali. Bahkan ada kiamat yang dialamin cuma sama dinosaurus juga. Itu juga setelah, misalkan ini adalah rentang umur planet bumi, kita udah berkali-kali kiamat, ini dinosaurus, nah kita masih di sini nih. Jadi saya bertanya-tanya, yang dimaksud kiamat itu tadi kiasan atau emang deskripsi jadi fisik gini, gitu? Ada namanya siklus kepunahan makhluk. Itu jadi gini, kalau bumi ini kan sekitar 4,5 miliar. Siklus kepunahan pertama yang bisa dipelajari itu sekitar 440 juta tahun yang lalu. Lalu berikutnya itu sekitar 350 juta. Itu yang kedua. Yang paling parah yang ketiga. Ketiga itu minus 252. Itu the great dying, 90% dari spesies musnah. Berikutnya baru ada periode yang memunculkan dinosaurus. Itu sekitar 120-an atau 130-an, aku lupa. Yang terakhir, betul, 130 juta. Yang terakhir itu minus 66. Minus 66 itu adalah kepunahan dinosaurus itu. Nah, itu berarti sudah ada 5 siklus kepunahan dan kita lagi mau ke 6 nih katanya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya apakah itu yang disebut dengan kiamat? Karena bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi yang dimaksud dengan kiamat di dalam Al-Quran adalah bahwasanya benar-benar buminya hilang. Dalam sains itu disebut dengan punahnya bintang. Dan memang pernah terjadi. Maksudnya terjadi juga di always. Selalu terjadi. Kita pernah tahu namanya supernova. Supernova kan bintang mati. Jadi ketika bintang mati, dia akan dimakan sama gravitasinya sendiri. Maka dia jadi ketika jadi black hole menimbulkan pendaran kayak rose. Gitu kan ya. Wardatan kaddihan di dalam Al-Quran. Ada seperti wardah. Wardah itu rose. Mawar. Black hole di deskripsiin di Al-Quran? Bukan black hole, supernovanya. Supernovanya? Seperti rose katanya. Jadi artinya bahwa bintang itu bisa jadi memang karena reaksi fisi terjadi di sana akan pasti habis. Habisnya itu akan menyebabkan kiamat. Gampangnya gini, kalau kita ada tata surya, kita ada matahari. Matahari ini kan yang jaga kita agar tetap dalam posisinya. Suatu waktu ketika matahari reaksi visinya habis, maka semuanya matahari akan gelap. Sudah terus kemudian gak ada cahaya lagi, kita akan otomatis tertarik kepada bintang yang lain. Bukan ke situ. Bintang yang baru. Gak masuk ke situ. Gak masuk ke situ. Bintang yang baru, Betelgeuse namanya, yang paling dekat. Betelgeuse itu lebih gede lagi daripada matahari. Nah, berarti putarannya gak akan seperti sekarang. Kecepatannya gak seperti sekarang. Nah, kalau kita bahas tentang perubahan yang tiba-tiba dahsyat kayak gitu, maka ilmuwan bilang, benar, bisa jadi ketika matahari lagi redup atau bahkan mati, itu yang tadinya muternya seperti ini, balik muternya seperti ini. Jadi matahari terbit dari sebelah timur, barat ya. Karena balik jadinya rotasinya. Yang kedua ya semua sudah hancur. Kenapa? Karena semua udah nggak lagi seperti hukum yang sekarang. Jalan jadi lebih cepat dan segala macam. Maka gunung pasti akan hancur. Jadi secara sains juga bisa untuk dimaknai hilangnya bumi. Soalnya tadi saya mikir, berarti kiamat yang dideskripsikan itu kiamat umat manusia, planetnya tetap ada, atau kiamat dunia yang berarti planetnya hilang. Berarti yang kedua kurang lebihnya. Aku baca beberapa mereka bilang benar-benar bumi udah tua. Katanya terakhir kali katanya perputaran bumi melambat berapa milisecond gitu. Katanya para ilmuwan. Aku nanti coba kita teman-teman juga boleh kalau yang lebih tahu ya. Tapi yang jelas segala sesuatu yang mulai pasti akan berakhir. Dan kalau seandainya tadi beberapa kepunahan massal itu adalah sudah 5 kali terjadi di bumi itu terjadi, yang dimaksud dengan kiamat bukan itu. Tapi seluruh buminya. Nah, setelah deskripsi tersebut nggak tahu di hadis, nggak tahu di Al-Quran, kiamat itu ditandai dengan apa? Tadi kan ada Dajjal. Terus peristiwa-peristiwanya ya. Setelah peristiwa-peristiwa yang tadi, salah satunya adalah akan muncul namanya Dajjal. Dajjal ini adalah fitnah terbesar semenjak diciptakannya manusia. Dideskripsikan nggak kayak? Dideskripsikan. Orangnya matanya satu. Matanya literally satu. Satunya ketutup, satunya kebuka. Dan di atas jidatnya tertulis kafaro, kafir. Dan dia kata dalam beberapa hadis, dia kata Rasulullah, dia akan diikuti oleh harta seperti kawanan lebah mengikuti sarangnya. Jadi hartanya banyak sekali. Dan dia akan berpindah seperti angin. Dalam hadis yang lain yang
lemah banget, katanya mata Dajjal ada katanya kendaraan Dajjal ada 4. Matanya ada 4. Dan banyak sekali mata-mata lain di sisi-sisi badannya. Pesawat. Oh iya. Ini makanya tadi saya mau ngomong, ini membuat kita semua suzon sama orang kaya ya. Betul. Elon Musk. Nah, tapi Gates. Tapi itu kan lemah ya. Tapi yang jelas dia memang berpindah seperti angin, cepat. Ya kalau zaman dulu mungkin orang bilang wow, zaman sekarang ya kan naik jet. Kan bisa aja. Nah, dan kemanapun dia pergi dia akan membawa surga dan neraka. Tapi tipuan. Yang nolak dia akan dapat neraka, yang nerima dia akan dapat surga. Stick and carrot. Dan kalau misalnya ada yang nerima dia, itu tiba-tiba panennya meningkat. Segala macam jadi bagus. Yang nolak dia paceklik. Dan sebelum Dajjal datang, itu menurut beberapa hadis 2 tahun paceklik. Jadi ketika dia datang, itu benar-benar something. Bayangin Mas, 2 tahun paceklik, dia datang tiba-tiba muncul air. Jadi mudah itu orang terbawa sama. Benar. Oke, abis itu dan berapa lama dia berkuasa di bumi? Gak ada penjelasannya? Gak ada. Okay. Cuma dia ngumpulin pasukan namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dulu kan terperangkap oleh temboknya Zulkarnain. Turunnya seperti air bah. Kalau air bah berarti dari utara ke selatan dong, turun dari atas ke bawah. Nah itu menandakan mungkin bisa jadi adalah orang-orang, mohon maaf, Mongol, Cina dan segala macam yang ada di atas itu, Viking dan segala. Nah itu turun bantu dengan Dajjal. Sampai satu waktu dia ngumpulin 70.000 Bani Isfahan, Yahudi dari Bani Isfahan. Kumpul, lalu kemudian dia pergi ke Baitul Maqdis. Karena dia mau pergi ke Mekah nggak bisa, Madinah nggak bisa, dia pergi ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis waktu itu tanah itu sudah damai dan dipimpin oleh seorang pemuda. Nah pemuda ini yang nanti akan ngimamin di subuh hari. Subuh hari dia lagi ngimamin, pas dia lagi mau jadi imam sudah qomat, tiba-tiba orang bilang ada Isa di depan, lagi sholat subuh. Ini settingnya jelas sholat subuh nih. Ada Isa. Pas dia lihat Nabi Isa udah turun, lalu terus kemudian dia mempersilakan. Jadi pemuda ini silakan jadi imam sholat. Isa bilang enggak, itu adalah posisimu. Aku jadi makmum aja. Akhirnya pemuda ini mengimami Nabi Isa. Namanya Imam Mahdi pemuda ini. Tapi kita nggak tahu siapa namanya. Yang jelas bukan orang Cina. Aku berpikir pengen sih. Kan siapa yang mau mengimami Nabi Isa? Iya, Privilege gitu ya. Nah jadi setelah terus Isa diimamin, setelah selesai mereka sholat, maka orang-orang bilang Dajjal di depan, Dajjal di depan. Mereka buka pintu, Dajjal sama pasukannya 70.000 tadi sudah di depan, dan mereka pikir di situ nggak ada Isa. Pas mereka lihat, mereka mau ngancurin Masjidil Aqsa, di situ ada Isa atau Yesus. Yesus cuma nggak ngapa-ngapain, dia cuma pakai auranya aja. Gitu kan? Ini serius, dia cuma ngelihat doang. Nanti sekarang aura farming nih. Jadi dia cuma ngelihat aja, itu langsung Dajjal meleleh seperti garam kena air. Nah akhirnya dia lari. Ketika dia lari sampai di bab Lut atau pintu Lut, terus kemudian dia dibunuh sama Isa. Itu ceritanya sebelum kisah-kisah yang lain yang kiamat. Nah setelah itu baru ada kedamaian di atas muka bumi selama 4 masa. Orang nggak tahu 40 atau 400 tahun. Tapi yang jelas 4 masa. Selama 4 masa itu tumbuhan-tumbuhan lebih besar daripada biasanya, lebih banyak daripada biasanya. Hewan-hewan ternak gede-gede semua, dan semuanya bahkan singa nggak mau makan mangsanya karena sudah saking enak hidupnya. Baru setelah itu trompet. Setelah itu dikatakan ada di The Simpsons. Setelah itu kata Rasulullah. Referensinya lucu bener. Iya, ada di The Simpsons Mas. Cerita dia tentang kiamat. Jadi kata Rasulullah, ada angin yang bertiup melewati ketiak orang-orang beriman. Maka yang masih memiliki keimanan sebesar biji sawi itu akan meninggal karena angin itu. Maka yang tinggal di dunia hanyalah orang-orang yang benar-benar tidak punya iman. Dari COVID kemarin aku jadi ngerti itu virus. Kemungkinan besar, most likely. Kenapa? Karena virus itu punya reseptor. Punya target reseptor tertentu di dalam manusia. Kayak kemarin kan virus COVID kan cuma reseptornya kan paru-paru kan. Nah berarti reseptor ini kayaknya bukan ke paru-paru, bukan ke apa, tapi dia mendeteksi keimanan kayaknya. Teori Anda. Teori saya. Kan melewati ketiak orang beriman. Mungkin reseptornya di sini kali ya. Ada keimanan atau tidak. Nah yang terus kemudian beriman meninggal. Sehingga nanti yang tersisa di atas muka bumi yang menyaksikan yang ngeri-ngeri itu gak ada orang beriman. Ini dikisahkan di hadis. Di hadis. Makanya disuruh oleh Rasulullah apa? Pertama, jadilah laki-laki. Jadilah laki-laki karena laki-laki itu diperlukan nanti. Bukan laki-laki gender. Sifat, jadilah laki-laki yang jantan. Itu kata Rasulullah. Nah bagaimana laki-laki yang jantan? Pelajari Al-Quran, pelajarin suratul kahfi, pelajarin tipu daya orang di dunia. Yang kedua, latihanlah panah misalnya. Rasul bilang gantungin panah di rumah kalian. Bukan suruh gantungin jadi jimat, bukan. Latihan maksudnya.
Maksudnya ya kalau dulu latihan panah mungkin sekarang latihan yang lain lah ya. Tapi kaitannya apa, Ustaz? Kata Rasulullah panah adalah kekuatan. Berarti siapa yang menguasai panah di zaman itu dia yang menang. Dan terbukti kan siapa yang banyak sekali pertempuran di dunia yang dimenangkan karena panah. Nah makanya panah adalah kekuatan. Zaman sekarang aku yakin kayaknya coding deh kayaknya deh. Kalau zaman sekarang aku nggak tahu nanti. Tapi itu ngebantu apa menuju kiamat? Belajar panah. Itu semua yang diarahkan itu. Oke. Kalau orang belajar panah, setidaknya dia dapat pertama adalah fokus. Dia tahu bahwasanya inner itu lebih penting daripada outer. Non fisik lebih penting daripada fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang belajar panah akan ngerti tentang takdir yang mau kita bahas. Jadi dia akan ngerti, oh takdir itu gini ya. Dia akan lebih mudah menerima sesuatu yang harus memang dia terima, dan dia akan berusaha pada sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah itu adalah pemahaman tentang takdir. Yang lain ya mungkin sunnah ya, karena ibadah, karena panah itu di dalam Islam disamakan kayak sholat. Jadi itu sunnahnya jadi dapat pahala kayak ibadah. Kan walaupun ada ciri-cirinya kecil ataupun besar, dikatakan nggak ada yang tahu kapan. Nggak ada yang tahu kapan. Jadi kalau ada orang bilang kiamat akan terjadi pada tahun segini, pasti dia bohong. Pasti dia bohong. Karena nggak ada satupun yang dirinci tentang tahun berapa. Karena juga, tapi masih panjang juga ya. Kita masih harus nunggu Nabi Isa turun, terus semuanya berubah jadi garam, terus baru ada 4 masa tenang. Oke, 4 masa tenang. Jadi udah fix, semua orang tahu bahwa mereka udah ngelihat Nabi Isa udah ada, udah mati. Masa tenang, bentar lagi nih guys. Harusnya gak ada konflik sosial ya. Salah satu yang ngeri juga adalah kata Rasulullah, putra mahkota akan berebut tahta. Itu salah satu sequence. Wah, Solo tuh. Kan tahtanya cuma satu. Iya betul, Iya. Dan bukan di sana kayaknya. Jadi putra mahkota itu mungkin di daerah situ, Timur Tengah. I see. Mekah, Madinah, something. Oke. Itu salah satunya. Oke, setelah kiamat nih, udah nih, yang beriman udah kena selesai. Ya, yang sisalah yang melihat semua, yang jadi ngeri. Panik adalah betul. Yang tidak beriman. Betul. Apalagi setelah itu? Nah, setelah itu bumi hancur. Mereka kan bumi hancur, terus yang di alam barzah yang nungguin kemana? Nah, itu kan bukan di atas bumi kan, tapi kan di tempat yang lain kan. Maka Allah katakan bumi disusun lagi seperti semula, tapi diluaskan oleh Allah. Damn. Di satu tempat. Tempat itulah namanya padang mahsyar. Oke, semuanya ngumpul di situ. Semua ngumpul di situ. Dan padang mahsyar itu di mana kata Rasul? Beliau menunjuk ke daerah Syam. Itu tempatnya. Syam itu Levant. Crossroads of the world. Sekarang daerah Yordania, Libanon, Suriah itu namanya Syam. Daerah Syam. Nah, daerah Syam itulah nanti akan jadi padang mahsyar, cuma diluaskan oleh Allah. Maka semua akan dibangkitkan, baru setelah dititipkan sangkakala, baru semuanya berjalan dengan caranya masing-masing menuju kepada tempat untuk dikumpulkan itu, padang mahsyar itu, di Syam itu. Nah, itu aku sering bilang pada orang-orang, belajarlah banyak-banyak tentang Syam. Minimal kalau kita janjian di sana itu kan meeting place tuh. Nanti kalau minimal kita janjian di sana, kita udah tahu tempatnya. Contoh misalnya, kalau nanti kita janjian di Blok M, udah pasti Mas Panji lebih ngerti daripada aku. Aku pasti datangnya telat, atau aku bisa jadi tersesat. Karena kita belum belajar tentang itu kan. Nah, Syam itu tempat ngumpul kita semua, meeting point. Apa yang terjadi di padang mahsyar? Yang terjadi di padang mahsyar kita nunggu. Cuman ada yang bilang bahwasanya kita nunggu di 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Tadi yang dikatakan tadi. Ada yang bilang sangat cepat sekali bagi orang-orang beriman. Ada yang bilang kata Rasulullah, ada beberapa orang yang ketika mereka di padang mahsyar, saking dekatnya matahari karena seolah-olah seperti sejengkal di atas kepala mereka, maka mereka berkeringat sampai keringatnya membasahi leher mereka sendiri. Wow. Sehingga mereka bernapas sendiri. Karena airnya mungkin Nah, lalu kemudian dalam keadaan telanjang semua. Dan Aisyah bertanya, Bunda Aisyah, ya Rasulullah, apa kita nggak malu dalam keadaan telanjang? Kata Rasulullah, jangankan orang mikir malu, mikir hidup sendiri aja udah sibuk pada saat itu. Maka mereka nggak lagi mikir dan segala macam. Ada orang yang datang dalam keadaan pundaknya miring, ada yang datang kepalanya di bawah dan segala macam, ada yang perutnya besar, ngerangkak dan seterusnya. Dan ada orang yang tadi berenang di atas ini. Nah, di titik itu Allah bilang gini. Ada satu hadis bilang gini. Ada suara dari langit berkata begini. Siapa di antara kalian yang di dunia saling berkasih sayang karena nama aku? Sini. Dipisahin mereka. Terus dibilang lagi, siapa pemimpin adil? Nah, pisahin. Gak tahu tuh kalau yang sekarang masuk gak ya. Nah, dipisahinnya kemana? Dipisahin satu tempat. Dikasih naungan.
Kan di situ kan materi sejengkal di atas kepala. Siapa yang di waktu muda hatinya terikat dengan masjid? Bahlil. Betul, dia kan hatinya terikat dengan masjid. Dia bilang. Iya dia orang bilang kata. Orang kenapa bilang. dia dipilih kan? Hatinya terikat pada masjid tuh. Ya. Ya kan? Amin gitu kan. Aku doain lo yang baik-baik. Gitu kan ya. Terus dikata lagi misalnya, siapa di antara kalian yang menolak zina atas namaku? Dikumpulin. Ada golongan-golongan dikumpulin di situ. Nah, mereka ini mendapatkan VIP treatment. Berlapis-lapis ya. Benefit dan konsekuensinya. Ya, tribun utama tuh orang-orang tadi. Jadi dia ngeliatin orang-orang lagi stres nih, mereka dapat tribun, dapat naungan. Nah, jadi makanya kan minimal kita termasuk di antara 7 itu kan. 7 golongan itu kan. Yang tadi yang dimaksud atau beberapa golongan disebut. Yang minimal aku bilang ya berkasih sayang karena nama Allah kan gitu kan ya. Maka mereka langsung dikelompokin. Aku berkasih sayang dulu dengan orang ini. Nah, mereka dikelompokin. Ada orang yang rajin sholat, ada orang itu kemudian tadi pemimpin yang adil, itu nomor 1 mas. Itu di tribun dia paling atas tuh. Karena pemimpin adil itu manfaatnya untuk semua orang. Tapi kalau pemimpin yang tidak adil itu rusaknya semua orang tuh. Siapa tuh? Ustaz, ini pertanyaan anak SD nih. Iya. Waktu kita meninggal dan kita bangkit lagi, kita masih tua, masih seumur segitu atau gimana? Bagus banget. Pertanyaan anak SD itu saya tahu tuh. Itu tapi bagus. Ini ceritanya bagus nih. Saya juga waktu itu nggak nanya sih. Karena Rasulullah. Tahu jawabannya. Karena Rasulullah pernah jadiin materi guyonan. Rasulullah ada bercandanya. Materinya prank. Jokes. Pernah ada. Saya ingat. Iya. Dan nenek ditanya. Iya. Tapi saya lupa punchline-nya. Nenek nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana aku masuk surga enggak? Lalu Rasul bilang, di surga enggak ada nenek-nenek. Oh gitu. Nenek-neneknya nangis, pergi. Salah nangkap. Lalu terus kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah dia nangis. Terus Rasul kasih tahu, nenek enggak ada nenek-nenek di surga karena nenek-nenek akan balik lagi umur 30 sampai 35 tahun. Semuanya umur segitu. Iya, prime. Mas kan pas 30 sampai 35 tahun gemuk banget ya? Saya lagi jelek-jelekin jujur. Nanti boleh request. Apa iya? Kan 30, 35. Request, sholat aja jarang lo request. Saya fit-fitnya justru sekarang nih. Target saya umur 50 lagi fit-fit. Nah, 30 sampai 35 prime. Tapi goblok saya 30-35 Ustaz. Nah itu dia. Tapi kan coba lihat siapa nama Mission Impossible yang main? Tom Cruise. Dia kan keren banget 30 sampai 35 tahun. Dia gak bisa jadi tolak ukur Ustaz. Iya. Dia sekarang aja umur 70 bentuknya kayak saya. Iya, larinya masih cepat ya. Iya, betul. Jadi tapi gitu karena begini. Ya, intinya dikasih tahu prime-nya lah. Kita dikasih pas prime-nya. Mungkin kalau kita merasa prime-nya umur 50 ya dikasih umur 50 kali. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Udah nih. Iya. Berapa lama di padang masyarakat tadi kita bahas? Sekitar 50.000 tahun. Sampailah nih selesai. Iya. Apa yang terjadi? Setelah selesai daripada padang mahsyar, maka yang terjadi adalah orang-orang akan dikelompokkan berdasarkan amalnya. Sekali lagi kita nggak perlu mengkhawatirkan ini, termasuk kayak Siratal Mustaqim tadi jangan dikhawatirkan. Kenapa? Karena itu hari di mana tidak ada amal lagi. Kita cuma tinggal menikmati. Kita menikmati hasil di dunia. Betul. Jadi artinya lu nggak punya, nggak bisa. Ustadz kan Siratal Mustaqim kan ngeri banget ya. Apa pas kita nanti di sana latihan dulu Ustadz supaya bisa melalui? Ada nggak teknis, remedi atau gimana? Nggak ada. Itu udah bukan urusan lagi milih gitu kan ya. Sudah nasib lah. Sudah hasil, bukan lagi milih. Nah setelah itu kemudian kita akan dikasih kitab. Ada yang nanti dikasih kitab dari tangan kanan, ada yang dikasih kitab dari tangan kiri. Yang ngasih malaikat Allah langsung menghisap setiap orang. Allah ngasih kitab dari tangan kanan atau tangan kiri. Lalu kemudian orang yang dapat kitab dari tangan kanan akan senang wajahnya. Yang dikasih kitab dari tangan kiri akan merasa ya muram lah wajahnya. Dan orang yang dikasih kitab dari tangan kanan ada 2 jenis. Satu yang dihisap dulu lalu kemudian dikasih kitab. Satu lagi, sekali lagi ini simbolisasi ya. Yang satu lagi datang kepada malaikat-malaikat dan datang kepada Allah, lalu dibilang, sudah langsung ke surga aja, kamu nggak usah ada hisab. Dia bilang, lah tapi ini kan ada catatannya. Ya nggak perlu sana. Karena orang-orang kayak gini masuk surga tanpa hisab. Artinya mereka bawa apapun sudah nggak dihitung. Itu simbolisasi balik lagi. Tapi pembedanya apa? Pembedanya adalah ada amal-amal masuk surga tanpa hisab.
Nah itu simbolisasi makanya. Contoh, jihad fisabilillah masuk surga tanpa hisab. Perempuan yang mati dalam keadaan diridhoi oleh istrinya, sama suaminya, masuk surga pintu mana aja yang dia pengen. Semua orang-orang kayak gini yang kebaikannya nggak ada otak lah, ini masuk surga tanpa hisab. I see. Nah setelah buku kitab dari kanan, kitab dari kiri, barulah ke tempatnya masing-masing. Betul. Nah yang kita dalam pembahasan kita sempat ngebahas bahwa umat muslim tuh ujung-ujungnya akan ke surga juga, tapi harus lewat neraka. Betul. Kalau misalnya dia masih punya problematik atau masih punya dosa, dia akan masuk neraka. Tapi kita tentu saja kita minta pada Allah jangan. Maksudnya. Tapi kalau misalnya mereka tetap punya sesuatu yang bermasalah, ya masuk situ dulu. Nah pertanyaannya, di surga ngapain? Saya sih mau bikin spesial. Spesial show ya? Iya, lucu pas itu. Di surga? Tuh kan saya yang benar, itu judul spesial saya. Benar. Tuh kan Islam is my way. Itu omongannya Ali bin Abu Thalib. Masa? Ali bin Abu Thalib ketika masuk surga dalam satu keterangan dikatakan dia mau ngasih tahu pada orang yang ngedebat dia bahwasanya dia yang benar. Lu gak percaya kan gue yang benar kan? Enak bener tuh hidup. Betul. Tapi kerjaan di surga mostly ngobrol, makan. Ngobrol tuh menempati porsi yang sangat besar ketika di surga. Karena ada ulama yang bilang gini, kenikmatan di dunia yang masih akan dirindukan oleh orang-orang penduduk surga adalah ngobrol. Maka ngobrol kayak gini bisa jadi akan kita rindukan ketika di surga, bisa jadi. Jadi skill pedal Anda percuma. Betul. Ngobrol. Apain Anda? Nih kayak gini-gini. Ngobrol, makan. Dan masanya? Nggak terbatas, kekal. Udah aja selesai. Ngobrol makan bagi laki-laki tentu saja ya, habis ngobrol dan makan ya bini. Iya. Wanita. Dan jangan balik lagi ya, jangan anggap di dunia. Sehingga jadi jangan anggap lagi kayak wah surganya tuh sangat surga ini banget. Surganya laki. Iya, surganya laki banget. Enggak juga sih, karena perempuan dapat rumah. Jadi rumah itu akan diregister atas nama perempuan. Karena perempuan itu kayak Asia, ketika dia punya istri selevel Fir'aun dan dia dizolimi, dia minta rumah. Amazing kan? Kalau kita dizolimi, kita minta balas gitu kan, dia rumah, nggak apa-apa gue dizolimi. Jadi kalau di surga ada yang udah malam masih di luar, kita dikasih masuk sama bininya kayaknya. Betul. Dan dia mungkin di mana aja. Iya. Tapi kan tadi kita ngomongin bahwa semua ini berawal dari Adam. Iya. Jadi sebenarnya ini perjalanan muter ya. Iya. Full circle moment. Betul. Full circle karena Adam dari surga. Dan Adam waktu itu sudah diliatin seluruh keturunannya. Tapi poinnya berarti Allah ngapain menyuruh kita melakukan semua perjalanan ini kalau untuk kembali ke tempat yang sama juga? Luar biasa. Jawabannya di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah memperlihatkan di antara kalian siapa yang paling bagus melalui ujian-ujian dunia. Jadi kayak show, enggak juga sih. Kenapa? Lomba juga. Ya, jadi Allah pengen ngasih tahu kita bahwasanya, jadi gini ceritanya. Yang kita yakini adalah ketika kita semua adalah orang-orang surga ya. Dan ketika Allah ngasih tahu pada manusia, aku pengen menjadikan manusia di dunia. Siapa yang mau? Semua dari kita mau ke dunia. Allah kasih tahu, bodoh banget kalian mau. Tahu nggak di dunia itu ngapain? Itu ujian semua loh. Kita mau. Dan kita bilang, aku di dunia nanti akan perform bagus. Maka Allah bilang, oke. Mau turun ke dunia? Mau. Ini ceritanya berdasarkan Al-Quran juga. Allah bilang, tanda tangan kontrak deh. Oke. Apa kontraknya? Alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Balas syahidna. Kita bilang, iya aku akui engkau adalah Tuhan kami. Kami akui semuanya. Benar sudah? Turun ya? Turun. Oke. Nanti di dunia ada gini. Kalian gini. Tentu saja kita nggak ingat. Kita diturunin semua ke dunia. Tapi nanti besok ketika kita sudah masuk surga, kita ingat itu semua. Nggak ada yang nyuruh kita ke dunia. Kita ke dunia atas kemauan kita sendiri, maka Allah bilang ya sudah, nanti kita uji siapa yang paling bagus dalam melaksanakan itu. Keren. Mungkin, tapi ini terlalu logis sehingga nggak masuk dalam ranah pemikiran yang sebenarnya. Tapi mungkin kita juga nggak appreciate being there without orang yang ada di situ, kembali ke situ setelah mengalami perjalanan, adalah orang yang berbeda dengan orang yang ada di situ, dan di situ mulus umur hidupnya. Benar. Kebayangnya. Benar. Makanya Allah tidak pernah menjadikan manusia itu, walaupun dia makhluk surga, tapi aktivitasnya di surga. Dari awal Allah bilang, kami menciptakan manusia untuk di muka bumi. Damn. Makanya ketika, yang menarik gini, pernah ada kejadian kata Rasulullah, penghuni surga
dengan penghuni neraka, bedanya apa? Rasul bilang gini, ditanya pada orang-orang yang paling sulit semasa hidupnya ketika sudah sampai ke surganya Allah. Ceritakan dong tentang apapun kesulitan-kesulitan Anda, padahal di umur hidupnya itu sulit mulu. Dia bilang, begitu dia masuk surga, dia bilang, aku gak ngerti lagi. Aku udah lupa. Serius aku udah lupa. Aku pengen cerita tapi aku gak tahu harus cerita apa. Karena kesulitan sebanyak itu benar-benar hilang ketika dalam satu waktu ketika dia masuk surga. Maksudnya immediate langsung hilang. Tapi orang-orang yang masuk neraka, sebahagia apapun dia di dunia, selama apapun dia bahagia di dunia, begitu dia masuk neraka, kata Rasulullah, dia ditanya, seperti apa kebahagiaan dulu di dunia? Dia bilang, aku gak pernah ngerasa. Gak ada. Tapi itu kan penggambaran kan? Karena literally kita semua belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka kan? Betul, itu penggambaran simulasi ke depan. Artinya, kalau bisa kita bisa untuk simulasikan ke dunia kita ya, mungkin kita mikir begini, sering gak sih kita merasa bahwa kita tuh kayak gak pernah bahagia gitu? Karena cuma gara-gara satu kejadian kecil itu maksudnya. Dan kita dalam tanda kutip denying seluruh yang kita sudah dapat sebelumnya. Tapi begitu kita dapat satu Manchester United, kenapa tiba-tiba MU? Bayangin ya, pas kita kemarin kalah seri sama West Ham, Everton, kalah sama Everton 0-1. Itu rasanya kayak gak ada yang bener tuh pelatih. Tapi ketika menang sekali udah langsung hilang semua tuh. Gak ada rasanya. Tapi kalau kalah lagi pecat gitu kan. Orang mengerti sekarang dengan penggambaran seperti itu. Ngerti kan maksudnya? Itu maksudnya, apalagi surga gitu maksudnya. Maksudnya orang tuh kan cepat lupa dan cepat ingat. Apalagi ketika sudah masuk surga. Artinya gini, di dunia separah-parah lunahan ya segitu aja. Dan di dunia sebanyak-banyak lu nikmatin ya itu aja. Tapi ini membantu saya. Ini kita ngobrol sejam lebih kayaknya. Tapi ini membantu saya semakin tidak percaya hantu, Ustaz. Karena kalau di Islam habis meninggal masih sibuk bener kegiatan kita. Masih banyak yang kita lalui ketika kita meninggal. Orang gitu ya. Ngapain lu keluar di bawah lu menyelesaikan dengan Demi Moore. Ghost. Yang lain gak ngerti, Ustaz. Orang-orang di sini mungkin gak ada yang tahu film tersebut. Tapi ini adalah salah satu episode yang sangat-sangat menyenangkan untuk belajar lagi soal kematian, soal amalan, soal kiamat dan perjalanan yang membuat kita jadi lebih appreciate. Ada satu yang perlu aku sampaikan sebagai satu tambahan ya. Ada satu Yahudi pernah menyaksikan ada seorang Muslim kaya, seorang hakim. Menurut satu riwayat, hakimnya yang Muslim kaya. Muslim, Ibnu Hajar al-Asqalani katanya. Dalam satu riwayat, Muslim ini hakimnya dijelas orang yang kaya. Karena dia kan ya Muslim waktu itu masih berjaya ya. Dia punya mana-mana naik kereta, mana-mana bajunya bagus karena dia seorang hakim, rumahnya bagus, terjamin. Lalu kemudian ada seorang Yahudi yang dia hidupnya melas. Hidupnya melas, gak punya apa-apa, miskin. Maka dia datang kepada Ibnu Hajar lalu bilang begini, bukannya nabimu pernah bilang bahwasannya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Nabimu salah. Yang aku miss adalah kenapa dia hafal hadis ya gitu kan. Ad-dunya sijnul mukmin, betul, wa jannatul kafir. Lalu apa balasan Ibnu Hajar? Lihat tuh kamu. Ketika dia bilang, Yahudi bilang sama Ibnu Hajar, kamu katanya mukmin, lihat bajumu, lihat keretamu, lihat tempat tinggalmu, dan lihat aku. Aku orang kafir, katanya aku dapat surga di sini. Tapi lihat bajuku, lihat penghasilanku, lihat rumahku. Kata Ibnu Hajar begini, bro, dia bilang gini, bagiku dunia, walaupun aku punya semua ini, dibandingkan dengan akhirat yang nunggu aku, surga yang nunggu aku, ini udah kayak penjara loh. Kamu tahu nggak? Dan yang menghubungkan aku dengan apa yang aku cintai itu adalah kematian. Jadi kematian itulah jembatan penghubung antara aku dan apa yang menantiku, kenikmatan-kenikmatan itu. Sedangkan kamu, wahai orang kafir, kamu tahu nggak? Dibandingkan dengan apa yang kamu nanti dapetin nanti di neraka, ini udah kayak surga, yakinlah. Dan mati bagi mereka, orang-orang yang tadi, itu adalah seperti apa? Seperti jurang yang memisahkan antara mereka dan yang mereka cintai, yaitu dunia. Karena yang memisahkan mereka kematian. Tapi bagi kita kematian kan yang menyambungkan itu. Mas tahu kenapa Fatimah, anaknya Rasulullah, itu nangis kejer dan ketawa di saat yang sama ketika bapaknya mau meninggal, Nabi Muhammad mau meninggal. Dia baru buka rahasia ini ketika sudah stabil. Dia bilang gini, aku nangis ngeliat bapakku nggak pernah senang.
bapakku tuh seumur hidupnya gak pernah bahagia. Dan sampai meninggalnya dia juga sampai dalam keadaan sakit seperti itu. Lalu kemudian dipanggil Rasulullah, sini Fatimah. Dibisikin sama Rasulullah, nangis makin nangis. Apa kata Rasulullah ketika dia nangis makin kejar? Rasul bilang gini, setelah ini bapakmu gak akan lagi merasakan sulit. Dia nangis. Kemudian ketika dia nangis, Rasul bilang sini lagi. Dibisikin lagi, dia langsung ketawa, terbahak-bahak. Bukan terbahak-bahak, ketawa lah. Apa bisikannya? Kata Rasul begini, Fatimah, dari keluargaku yang pertama kali nyusul aku adalah kamu. Maksud tuh gini, orang zaman dulu dia ngerti mati itu apa. Jadi dia seneng ketika dia mati karena dia udah tahu dia di mana. Tapi kalau misalnya zaman sekarang orang takut mati karena dia tahu bahwasanya yang dia senengin di sini, bukan yang di sono. Nah, padahal kan kampung halaman kita kan bukan di sini. Itu sih. Bagus, Ustaz. Makasih banyak. Thank you untuk obrolan yang sangat dalam ini. Siap. Terima kasih banyak. Dan untuk yang lain, nantikan obrolan di Putbal lagi. Wah, ini benar-benar mind blowing. Bye-bye.